Pasar saham Indonesia langsung kaget. IHSG turun 1,28% dalam satu hari setelah Prabowo reshuffle kabinet, termasuk mengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Apa sebenarnya yang membuat investor panik? Senin, 8 September 2025, IHSG ditutup di level 7,77668, turun seratusan poin atau 1,28%. Reshuffle ini mencakup 5 menteri. Tapi yang paling menonjol adalah penggantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Menurut analis, pengumuman penggantian Sri Mulyani jadi penekan utama. IHSG yang awalnya sempat menguat selama sesi pagi, langsung membalik ke zona merah setelah kabar ini menyebar. Sri Mulyani dikenal luas sebagai marsekal fiskal, kredibel, disiplin anggaran, dan punya track record kuat dalam menjaga kepercayaan investor global. Banyak analis khawatir penggantiannya bisa menandakan kemungkinan pelonggaran kebijakan fiskal dan tekanan pada Bank Indonesia untuk lebih banyak mendukung program-program pemerintah yang populis. Investor bereaksi cepat terhadap sinyal politik bahwa fiskal bisa jadi longgar dan intervensi moneter meningkat. Meski belum jelas kebijakan baru apa yang bakal diterapkan, ketidakpastian itu sendiri cukup jadi pemicu aksi jual. Ini bukan hanya soal satu menteri diganti. Publik sebelumnya sempat turun ke jalan menuntut reformasi dan transparansi. Jadi keputusan reshuffle dianggap respons politik terhadap tekanan demonstrasi. Ada risiko burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia semakin dalam, yang bisa mengikis independensi BI dan membuat pasar semakin waspada. Market internal dan eksternal bisa jadi mulai mempertanyakan seberapa jauh pemerintah akan kompromi antara pertumbuhan ekonomi populis dan stabilitas makro yang prudent. Saat terjadi perubahan kebijakan fiskal pemerintahan secara tiba-tiba, investor biasanya merespons dengan harga dulu, klarifikasi kemudian. Jadi volatilitas tinggi adalah respons normal atas ketidakpastian. Perlu diperhatikan, apakah ada sinyal konkret dari pemerintah perbankan sentral soal arah kebijakan fiskal dan moneter ke depan? Jika BI atau Istana langsung mengeluarkan pernyataan menenangkan, pasar bisa rebound. Strategi, kalau kamu investor domestik atau retail yang pegang saham, penting punya trigger disiplin. Misalnya stop loss yang lebih ketat ketika ada political event besar. Atau setidaknya punya cadangan modal untuk ikut rebound kalau kebijakan ternyata tetap prudent. Skenario konservatif, kebijakan fiskal tetap moderat, Bank Indonesia kembali menyatakan independensinya, dan pasar pulih secara bertahap, IHSG rebound, kepercayaan investor kembali. Skenario lebih agresif, pemerintah menempuh kebijakan populis, defisit fiskal melonggar, BI harus intervensi secara besar-besaran ke pasar atau valuta asing, volatilitas terus berlanjut, rupiah makin tertekan, dan kepercayaan asing bisa luntur. Kalau kamu jadi investor sekarang, apakah kamu akan cut loss dulu, wait and see dulu, atau malah coba masuk lagi dengan harapan rebound? Yuk tulis opinimu di kolom komentar.